Oke, shalom ya buat semua teman-teman yang ada di YouTube ya, yang dan juga ada di TikTok ya. Ini akun TikTok besar saya. Masih 40.000 teman-teman, kalah jauh nih, masa nggak sampai 400.000 sih? Akun Al Hayat gitu loh, gitu ya. Ya, ayo tembuskan ke 100.000 dulu teman-teman ya. Jadi fokus kita sekarang ke 100.000 dulu. Saya juga masih sibuk juga, ada kesibukan lain di luar Apologet, dan juga nanti kita akan untuk membuat website ya, juga nanti akan kita sibuk ke sana. Nah, ini adalah judul yang di YouTube yang sudah lama juga terbengkalai ya. Kenapa? Karena akun besar kita di Kadrun teman-teman ya. Akun ini di ban cukup lama juga, hampir seminggu ya kalau nggak salah waktu itu. Terus waktu saya mau live ternyata masih kena ban lagi, jadi double ban ini ya, entah berapa lama waktu itu. Nah sekarang judulnya, sebelum kita diskusi sama musim, saya mau buat tantangan dulu ya. Jadi kalau kemarin katanya Tasik Ngaji ini um, mengajukan, katanya yang disuruh debat offline sama kita itu Yonatan Nandar ya. Masa Yonatan Nandar suruh debat sama kita di Amerika ya. Jadi inilah tantangan debat terbuka ya. Anda kan selalu mengatakan kami ini mau debatnya jangan online, offline. Silahkan, hanya 3 nama ini yang akan kita sponsori. Ada, silahkan kirim visa ya, visanya ke email yang saya buat ini ya. Baik, ini ya, email visa Anda ke as.cp.indonesia@gmail.com ya, itu emailnya. Anda kirim visa. Tantangannya cuma buat 3 yang akan kita sponsori, yaitu Donditan yang pertama ya. Silakan Donditan, kirim visa Anda. Kemudian kita akan lakukan debat terbuka di sini di Amerika. Kita akan atur tanggal, jadwal, dan tempatnya ya. Kemudian Abdul Somad dan Adi Hidayat. Hanya 3 nama ini teman-teman ya. Jadi jangan kasih tahu saya lagi, Bu, boleh nggak si bibir monyong Yonatan Nandar yang debat? No, no, no. Ya. Kalau Anda mau debat dalam bahasa Arab pun kita layani. Silakan. Hanya 3 nama ini, Donditan, Adi Hidayat, dan Abdul Somad. Ya, jadi ini adalah tantangan dan debat terbuka untuk Anda bertiga. Silakan datang kemari. Kita akan atur. Anda kirim dulu email visanya ke situ ya, kirim visa Anda. Kemudian Bu, kita atur ya jadwalnya dengan Ustadz Abdul Somad. Nah, ini visanya Ustadz Abdul Somad. Nanti kita akan atur jadwal penerbangannya dengan tempatnya dan berapa lama Anda akan di Amerika. Saya sudah kasih waktu yaitu 3 hari, teman-teman. Lebih dari itu maka Anda akan bayar sendiri. Ya, jadi yang akan kita sponsori adalah tiket dan tiket pesawat dan penginapan selama Anda di Amerika selama 3 hari. Ya, jadi hanya Donditan, ya, Adi Hidayat, Abdul Somad. Anda bawa tim, Anda bayar sendiri. Ya, hanya 3 nama ini yang akan kita sponsori. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi jangan Anda tanya lagi. Ya, nah kalau debatnya dilakukan di Indonesia bagaimana Bu? Anda tahu sendiri ya, nanti Pak Kadun akan bersilit-silit ya pakai daster putih. Ya, kita tahulah bagaimana kondisi Indonesia teman-teman. Tapi ada tantangan debat terbuka buat Anda bertiga, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dengan Donditan. Kita undang Anda secara resmi. Silakan kirim visa Anda dulu, nanti kita akan atur di Zoom ya, tanggal, kemudian hari, ya, tempatnya di mana saja. Ya. Nah, Anda tinggal buat visanya saja. Ya, gitu ya. Nanti kita akan atur tempatnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan tanya lagi, apakah Bang Edis dan saya berani debat terbuka? Silahkan. Ya, tapi tidak di Indonesia. Ya, kalau di Indonesia nanti bisa di Gelora Bung Karno kayak Zakir Naik dong. Ya. Jadi selama ini Anda selalu memframing iman Kristen. Ya, disalib, ada jin kafir, tapi ternyata tidak dilakukan apa-apa kepada Abdul Somad, tidak ditangkap, tidak dilakukan apa-apa. Ya, Anda memframing Alkitab, kitab Bible adalah kitab yang dipalsukan, itu disponsori oleh Mualaf Center. Ya, disponsori oleh Mualaf Center untuk apa? Untuk memframing iman Kristen. Sudah cukup lama kami orang Kristen berdiam diri, teman-teman. Ya. Ini saatnya bangkit apologet muda, bangkit orang-orang Kristen, tapi dengan iman yang benar. Ya, dengan mengajarkan pengajaran yang benar, yang lurus, yang ortodoks. Ya, bukan yang menyimpang. Ini saya barusan masuk ke Komal sebelah. Waduh, dikasih tahu emang susah banget ya. Memberitahu mengajar orang Wanda sih sama kayak orang Uclim, teman-teman. Susah banget dikasih tahu ya. Udah ditunjukin ayatnya, diajar, susah betul dikasih tahu.
ya. Jadi saya udah angkat tangan dah, ya biarin aja mereka. Yang penting fokus kita adalah apa? Bring the true gospel to Muslims, ya. Biarlah Muslim ini mereka mengenal kebenaran, mereka mendengarkan berita kabar baik ini, ya, dan mereka mengerti jalan keselamatan itu, ya, gitu teman-teman ya. Nah, saya rasa itu aja, apalagi yang kurang ya. Email visa Anda, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Donditan ya ke as.cp.indonesia@gmail.com. Kemudian nanti kita akan kontak di Zoom. Saya akan email Anda kembali, dan kita akan lakukan kontak di Zoom untuk mengatur jadwalnya, tanggalnya, kemudian kapan kita akan melakukan debat offline tersebut dan di mana tempatnya. Ya. Saya rasa demikian saja tantangan kita, akan kita sambung dengan diskusi Muslim. Ini adalah video singkat aja di YouTube. Shalom buat semua teman-teman. Saya mohon supaya 3 nama ini bisa hadir ya untuk bisa melakukan perdebatan dengan kita untuk mempertahankan iman kita teman-teman. Ya, jadi jangan lagi ada fitnah-fitnah terhadap iman-iman Kristen. Dan diskusi ini 2 arah. Kalau di Indonesia cuma 1 arah. Anda lihat itu perdebatan-perdebatan yang kemarin di Indonesia. Ya, saya melihat itu 4 jam lebih. Pendeta Israel Soru berdebat yang dibahas Yesaya 53, teman-teman. Terakhir ujungnya bukti bahwa Yesus tidak disalib adalah apa? Kata Kainama? Tidak ada bukti. Ya, bukti bahwa Yesus tidak disalib katanya apa? Tidak ada bukti. Ya, jadi jangan lagi itu 4,5 jam itu nggak bisa 2 arah. Di Indonesia nggak bisa lakukan 2 arah. Ya, mereka hanya melakukan penghijauan defensif saja. Ya, Anda lihat itu kemarin Pak Budi Azali ketika dia berdebat, baru dia tanya, saya punya teman-teman Muslim, ex-Muslim di TikTok katanya, kalau di Islam itu tidak ada keselamatan karena mereka harus masuk ke neraka dulu, dicuci dulu dosanya di neraka. Bener gak itu? Langsung Muslimnya bangkit mau geruduk teman-teman. Jadi Muslim ini memang tidak siap dengan diskusi. Ya. Jadi Muslim ini tidak siap dengan apa? Dengan diskusi. Tidak siap mereka kalau berdiskusi. Apalagi debat terbuka. Nih, kemarin saya barusan lihat video juga, katanya ada juga tuh satu lagi ya di Indonesia, digeruduk. Tapi saya nggak tahu itu masalahnya apa itu. Digeruduk teman-teman. Ya, digeruduk mau dipersekusi sama Muslim. Ya. Jadi Indonesia ini tidak siap. Baru ditanya apakah betul surat Maryam 71, kalian harus masuk dulu ke neraka. Wah, udah berdiri dia mau halal darahmu, halal darahmu. Anda lihat kemarin si Egy Sujana berdebat dengan siapa? Pendeta Muriwali. Ya, belum apa-apa sudah mau darahnya halal katanya teman-teman. Jadi memang Muslim ini memang tidak punya dasar iman yang kuat ya. Mereka tidak bisa mempertahankan diri dengan iman mereka. Kenapa? Karena mereka itu menang hanya dengan kekuatan pedang. Jadi kalau Anda memang tahu sejarah penyebaran agama Islam, termasuk di Indonesia, jangan salah, ya kalau dulu di sekolah-sekolah kita belajar Islam masuk lewat perdagangan, itu dulu yang saya diajarkan, ya lewat perdagangan dari Gujarat, dari mana-mana Islam masuk disebarkan dengan damai katanya. Kemudian difitnah kalau Kristen dimasukkan dengan penjajahan, itu yang di brainwash kan sampai sekarang itu masih ada ya bertahan. Kalau Anda lihat beberapa Muslim kalau naik ke Komal kita dikatakan Kristen itu agama penjajah warisan, itu karena di brainwash kan teman-teman di dalam kurikulum sejarah sekolah. Tapi itu salah, keliru.